Halo, apa kabar? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget jadi kebingungan, yaitu hubungan antara perasaan kita dengan iman, khususnya dalam kekristenan. Nah, kita akan kupas gimana caranya emosi itu justru bisa jadi bagian yang penting banget dalam perjalanan rohani kita, bukan malah sesuatu yang harus disingkirkan. Langsung aja nih, kita mulai dengan pertanyaan utamanya. Emang bener ya perasaan itu musuhnya iman? Soalnya banyak banget orang percaya yang ngerasa ada ketegangan di sini. Kita kan sering denger tuh, jangan andalkan perasaanmu. Yang akhirnya bikin kita mikir, apa emosi ini harus ditekan aja ya? Atau diabaikan sama sekali? Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Kita akan mulai dari dilema yang umum banget dirasain, terus kita lanjut ke solusi-solusi praktisnya kayak membaca dan meditasi, baru kita pahami tujuannya apa sih, yaitu nyambungin kepala dan hati, dan terakhir kita lihat kenapa semua ini penting banget buat kemuliaan Tuhan. Sip, yuk kita bedah bagian pertama. Jadi gini, di beberapa kalangan Kristen, ada semacam kecurigaan nih sama yang namanya emosi. Dianggapnya tuh nggak bisa dipegang, labil, bahkan nggak suci. Jadi perasaan itu seolah-olah lawannya kebenaran doktrin yang kokoh dan pasti. Nah, yang menarik, sumber kita ini dengan tegas bilang kalau pandangan kayak gitu adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Wah, kenapa sampai tragis? Soalnya, waktu kita menyingkirkan emosi, kita itu sebenarnya menolak bagian penting dari diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Intinya, kita seolah-olah merampas kemuliaan yang seharusnya Tuhan terima dari keseluruhan diri kita, termasuk perasaan kita. Oke. Kalau mengabaikan perasaan itu salah, terus gimana dong cara kita mengelolanya dengan benar? Nah, menurut sumber kita, Tuhan itu udah ngasih kita alat yang luar biasa dan seringkali kita remehkan buat membentuk hati kita. Apa itu? Membaca. Biar lebih paham, coba deh kita lihat peringatan dari seorang teolog bernama R.L. Dabney. Dia pernah mewanti-wanti soal bacaan berbahaya. Maksudnya itu jenis bacaan, terutama fiksi ya, yang cuma mancing-mancing emosi, tapi lepas dari kebenaran dan kenyataan. Jadi yang isinya meluap-luap, tapi nggak ada tujuannya, nggak ada dasarnya. Nah, materi kita lalu membedakan itu dengan konsep bacaan yang soleh. Ini bukan berarti kita jadi anti fiksi ya, tapi ini soal membaca dengan tujuan yang benar. Jadi waktu kita baca Alkitab atau baca biografi tokoh-tokoh Kristen, kita itu sebenarnya lagi melatih hati kita untuk merespons kebenaran Tuhan. Emosi kita jadi punya akar yang kuat pada realitas ilahi. Salah satu saran paling kuat dari sumber kita adalah membaca biografi tokoh-tokoh iman. Coba deh bayangin, kita baca gimana orang-orang kaya D.L. Moody atau Jim Elliot menjalani iman mereka di dunia nyata, lengkap dengan perjuangan dan sukacitanya. Itu tuh bisa jadi semacam api yang membakar semangat dan membentuk emosi kita dalam perjalanan iman kita sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke praktik kunci yang kedua untuk menyatukan iman dan perasaan. Apa itu? Meditasi dan imajinasi. Nah, ini nih jembatan yang bisa membawa kebenaran dari yang tadinya cuma pengetahuan di kepala, jadi sebuah pengalaman nyata di dalam hati. Penting banget nih kita luruskan dulu definisi meditasi di sini. Ini bukan soal mengosongkan pikiran ya, beda sama beberapa praktek lain. Justru kebalikannya, ini adalah soal mengisi pikiran kita, merenungkan firman Tuhan dan karya-karyanya secara mendalam penuh penghayatan. Penulis sumber kita ngasih contoh pribadi yang indah banget. Waktu dia lihat pegunungan Sierra Nevada, dia nggak cuma lihat pemandangan bagus, dia merenungkannya. Dia menghubungkan keagungan ciptaan di depan matanya dengan kebesaran Sang Pencipta. Meditasi yang kayak gini nih yang bisa bikin hati kita takjub dan melahirkan pujian. Selain meditasi, ada lagi nih alat yang nggak kalah powerful, imajinasi yang dikuduskan. Maksudnya apa? Waktu kita baca Alkitab atau biografi, kita jangan cuma memproses kata-katanya aja. Tapi kita pakai imajinasi kita secara aktif buat seolah-olah masuk ke dalam ceritanya. Dengan gitu, kita bisa terhubung secara emosional sama peristiwanya. Terus, gimana cara praktisnya? Bisa kita pecah jadi 4 langkah simple. Pertama, ya baca ceritanya. Kedua, coba masuk ke dalam adegannya. Bayangin apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan di situ. Ketiga, izinkan dirimu buat benar-benar merasakan emosi yang muncul. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, tarik kebenarannya dan terapkan ke dalam hidupmu sendiri. Nah, setelah kita bahas semua praktek tadi, kita sampai ke tujuan utamanya. Hasil akhirnya tuh apa sih dari semua ini? Jawabannya satu kata, integrasi. Poin kuncinya di sini adalah, kita itu nggak sedang dipaksa milih antara teologi atau emosi.
Sumber kita bahkan bilang keduanya itu seharusnya jadi sahabat terbaik. Teologi yang sehat harusnya memicu emosi yang benar. Dan sebaliknya, emosi yang benar harus berakar kuat pada teologi yang sehat. Mereka saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Akhirnya kita sampai di pertanyaan mengapa. Kenapa sih ini semua penting? Kenapa kita harus repot-repot mengolah emosi kita? Nah, jawabannya ada di tujuan tertinggi hidup kita sebagai orang percaya. Yuk kita rangkum poin-poin utamanya ya. Pertama, emosi itu bukan musuh, tapi anugerah. Kedua, membaca dengan sengaja dan bermeditasi adalah cara kita melatihnya. Dan yang paling penting, Tuhan itu dimuliakan ketika seluruh diri kita, pikiran, kehendak, dan juga perasaan kita merespons Dia dengan cara yang benar. Coba deh kita pegang pemikiran yang kuat ini. Perasaan kita itu bukan sesuatu yang dangkal atau sepele. Justru, ketika dibimbing oleh kebenaran, emosi kita itu bisa mengungkapkan apa yang paling kita hargai dan yakini. Itulah inti dari siapa diri kita sebenarnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua yang sudah kita bahas, kira-kira apa nih satu langkah praktis yang bisa kamu ambil minggu ini? Mungkin mulai baca satu biografi atau meluangkan waktu merenungkan satu ayat untuk mulai menyatukan perasaan dan imanmu secara lebih utuh.